habis. Dilanggar motor bis, masuk ruangan medis, habis bis. Salat bertangkaikan salam atas kruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun belakangan ini sosial media digemparkan dengan aplikasi yang begitu viral, yang mana penggunanya banyak dari kalangan muda hingga kalangan tua, mulai dari gadis sampai beranak tiga, dari tak janda menjadi janda, bergoyang sana berjoget ria, memperlihatkan auratnya dengan bangga, dikatakan waras tapi layaknya orang gila. Apalagi kalau bukan dinamakan dengan TikTok. Nampak sepele tapi sangat merugikan generasi penerus pada saat sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya itu pemuda? Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda adalah generasi penerus bangsa dan agama. Masa depan ada di tangan pemuda saat sekarang ini. Yusuf Qaradawi menjelaskan dalam bukunya Ummatuna Baina Qarnaini mengatakan bahwa buah kebangkitan yang manis dan yang gemilang adalah kembalinya kita para pemuda kepada ajaran agama untuk memajukan kesejahteraan pemuda pada saat sekarang ini. Tetapi ironinya hadirin, pemuda zaman sekarang ini tidak mencerminkan rasa penerus bangsa, melainkan mereka sibuk dengan hal-hal yang tak ada manfaatnya. Mereka sibuk dengan hal-hal yang tak ada gunanya. Bahkan tanpa sadar mereka sudah merugikan diri mereka sendiri. Mengenai hal inilah hadirin, pada kesempatan kali ini dalam musabaqah Syarhil Quran, saya menyampaikan syarahan yang berjudul Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter Al-Qur'ani. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan Qur'an sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan Aku berlindung kepada Allah
mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut diawali dengan kata wal yakhsha. Dalam kaidah nahwu syarab terdapat fi'il amar majzum di dalamnya yang berarti suatu perintah itu wajib dilakukan. Untuk itu wajib kepada kita merasa takut jika meninggalkan generasi penerus dalam keadaan lemah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tafsir Al-Quranul Azim juz 1 halaman 413 menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini ialah berkaitan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kesimpulan dari pertanyaannya ialah, "Ya Rasulullah, aku memiliki satu orang anak perempuan. Bolehkah aku menginfakkan seluruh hartaku itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidak boleh. Janganlah engkau meninggalkan generasi penerus dalam keadaan lemah." Lemah apa? Menurut Profesor Dr. B.J. Habibie, seorang intelektual Muslim Indonesia dan selaku mantan Presiden Republik Indonesia, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan ialah lemah akhlak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini saja kita bisa mengambil iktibar agar setiap orang tua memikirkan serta memperhatikan supaya tidak meninggalkan generasi penerus dalam keadaan lemah. Untuk itu kita sebagai pemuda harus kuat iman, jangan mudah terlena, apalagi di masa-masa modern sekarang. Kebanyakan sekarang pemuda-pemudi berjamaah ke kafe daripada ke masjid. Sekarang kita lihat kebanyakan pemuda-pemudi berjamaah gibah daripada murojaah. Sekarang kita lihat pemuda-pemudi banyak menormalisasikan yang namanya pacaran, memerankan yang namanya perzinahan. Dan tak asing juga kebanyakan sekarang pemuda-pemudi meninggalkan kewajibannya sebagai umat yang beragama dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 13 yang akan dibacakan sebagai berikut. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya wa huwa Sadaqallahul Azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam persekutukan Allah dan janganlah engkau melenceng dari agamanya. Untuk itu, marilah kita menjadi pemuda yang memiliki semangat juang yang tinggi, bertanggung jawab terhadap kelangsungan negara, sebab kita adalah syubbanul yaum, rijalul ghad.
jawabnya bayar. Sebagaimana pepatah mengatakan, al-kaslu la yat'amul asla. Orang yang malas tidak akan merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Mungkin sampai disinilah isi syarah saya. Adapun kesimpulan dari syarah yang dapat saya sampaikan, mari kita persiapkan diri kita dengan bekal yang banyak, baik itu kekuatan fisik, mental, dan amal. Hal itu dapat kita lakukan dengan cara gigih dalam berjuang, giat dalam belajar, dan rajin dalam berusaha, serta tekun dalam beribadah dan beramal dengan maksimal.